Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adnan Rashid. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil dari tugas besar saya terkait tentang network dari lokasi wisata di Bandung Raya dan sekitarnya. Ini untuk outline-nya. Yang pertama akan dijelaskan tentang topik dan tujuannya. Yang kedua, dataset dan grafnya. Yang ketiga, scale free network. Yang keempat, community detection. Kelima, overlapping communities. Yang keenam, potensi cascade failure atau academic. Dan terakhir, heterogeneous information network. Dan ada tambahan lagi, satu lagi untuk kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang topik dan tujuan. Topik yang diambil pada saat ini, pada tugas besar ini, yaitu tentang menganalisis dari data lokasi wisata di Bandung Raya dan sekitarnya. Jadi data lokasi wisata ini bisa berupa wisata alam, wisata religi, wisata belanja, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata budaya, wisata kota, dan sebagainya yang berada di daerah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Tujuan dari menganalisa ini adalah untuk mengetahui jalur yang sering dilalui untuk menuju suatu lokasi wisata dari pusat kota Bandung. Jadi terkadang orang-orang jika ingin menuju kepada suatu lokasi wisata, dia ingin ada bayangan gitu terhadap jalur atau rute yang ditempuhnya akan melalui tempat wisata lain apa gitu. Ternyata jadi misalnya kita ingin menuju ke suatu lokasi wisata A, kita ingin punya gambaran gitu, gambaran sekilas terkait rute yang akan kita lalui untuk menuju ke lokasi A. Misalkan untuk menuju ke lokasi A itu kita harus melewati daerah atau pintu masuk atau mungkin suatu titik yang mana titik tersebut lebih dekat kepada wisata B dan wisata C, sehingga akan tergambarkan gitu apabila akan menuju ke wisata A itu kita bisa menggunakan jalan atau rute yang melewati wisata B dan wisata C, seperti itu. Untuk datasetnya sendiri saya ambil dari akun Instagram dengan nama akun @bandung.banget. Di sini saya ambil sebanyak 100 data. Bisa dilihat di gambar sebelah, yaitu tampilan berupa tampilan home dari akun bandung.banget ini. Bisa dilihat langsung di Instagram dengan mencari akun @bandung.banget atau melalui link yang telah saya sertakan, di mana link tersebut dicari menggunakan web searching gitu, web browser. Nah, akun Instagram ini adalah akun Instagram yang membagikan momen-momen yang berada di Bandung Raya gitu. Jadi untuk momen-momen yang bagus gitu, momen-momen yang tidak terlupakan dari lokasi momen-momen di sini yang dia posting atau yang dia bagikan adalah momen-momen dari suatu lokasi yang ada di Bandung Raya. Kebanyakan adalah lokasi wisata, dan juga kebanyakan lagi adalah lokasi wisata alam dan juga wisata kota. Dari
akun bandung.banget ini terdapat 10.200 postingan dengan jumlah follower sebanyak 463.000 follower. Jadi ini sudah menjadi akun resmi, akun yang sebenarnya yang banyak di follow oleh banyak orang juga, dan juga hasil-hasil fotonya juga banyak, sangat banyak yang diposting oleh akun ini. Nah, nanti untuk yang dijadikan dataset ini adalah berupa lokasi wisata yang terdapat pada postingan berupa hasil foto, dan foto tersebut bukan foto hasil dari fotografer amatir, maksudnya itu. Jadi memang dengan foto amatir tersebut memang sebenarnya tidak akan diposting sama bandung.banget sih. Jadi kebanyakan postingannya itu hasil fotografer profesional gitu. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini adalah teknik data dalam saya mengambil data. Saya mengambil data ini dengan cara manual. Pertama, misalkan ada di sebelah kiri Anda itu foto dengan hasil fotografer yang bagus, bisa dibilang hasil fotografer yang profesional. Di situ ada berupa foto yang sangat bagus gitu ya. Jadi fotonya kan tadi sebelumnya dijelaskan bahwa data yang diambil adalah data berupa foto, data lokasi yang berada pada suatu postingan foto. Nah, yang sebelah kanan Anda itu adalah suatu postingan berupa video. Nah, yang untuk berupa video ini tidak akan diambil lokasi tersebut. Nah, ini untuk data lokasi yang diambil. Bisa dilihat di sebelah kiri Anda ada postingan berupa postingan foto, dan juga mencantumkan lokasi yang saya tandai dengan warna merah ya di situ, yaitu lokasi Curug Cimahi, yang mana apabila kita searching Curug Cimahi tersebut misalnya di Google Chrome atau di Google Map seperti itu, akan hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Ada di situ tulisannya tujuan wisata, dan juga itu nama daerah nama suatu tempat gitu, tempat berupa wisata. Ada di sebelah kanan yang saya tunjukkan dengan anak panah warna merah gitu ya. Curug Cimahi itu nama tempat gitu, nama tempat suatu wisata. Lain halnya dengan misalnya data lokasi yang seperti ini. Nah, data lokasi yang ditolak ini adalah seperti yang Anda lihat di foto sebelah kiri, yaitu tentang foto yang bagus, foto hasil fotografer profesional. Hanya saja di situ dicantumkan lokasinya itu Pangalengan, Jawa Barat, Indonesia. Sedangkan apabila kita searching Pangalengannya, maka hasilnya adalah suatu kecamatan Pangalengan, dan itu adalah suatu nama daerah gitu, daerah kecamatan yang mencakup banyak tempat juga gitu. Jadi banyak tempat yang berada di kecamatan Pangalengan tersebut. Lain halnya jika kita mengambilnya ada di foto sebelah kiri ya, di bawah lingkaran merah, ada di bawahnya @sunrise_point_cukul. Nah, apabila dicantumkannya seperti itu, yaitu yang @sunrise_point_cukul. Nah, ini ya, @sunrise_point_cukul. Apabila lokasi yang dicantumkannya @sunrise_point_cukul, ketika di searching di sini, maka hasilnya adalah tempat lokasi wisata gitu, tujuan wisata. Satu titik di Google Map-nya juga menjadi satu titik seperti yang ini gitu. Ini kan di sini Curug Cimahi, kemudian ada tulisan tujuan wisata, dan di sini juga cuman satu titik gitu. Bukan
merujuk kepada suatu areal kayak seperti itu, tapi seperti satu titik ini. Kalau yang seperti ini, nah hasil seperti ini adalah data lokasi yang ditolak, gitu ya, karena ini mencakup area yang lebih luas suatu kecamatan ini ya. Apalagi kalau misalnya di sini tulisannya Bandung Jawa Barat, kan lebih luas lagi Bandung itu dibanding Pangalengan. Nah, ini adalah hasil graf yang telah saya ambil dari yang telah saya buat datasetnya secara manual dengan total node yaitu 100 dan juga total edge-nya 125. Ini adalah hasil node yang saya modifikasi sendiri untuk posisi node-nya. Jadi saya running graph ini menggunakan aplikasi Gephi. Hanya saja untuk posisi node-nya sama saya diubah secara manual gitu untuk menggambarkan lokasi aslinya gitu, lokasi asli yang berada di Google Map. Seperti ini misalkan di sini ada Kota Baru Parahyangan, ada di sebelah sini, dan di sini ada Curug Cimahi karena Cimahi itu secara apa namanya, secara Google Map itu ada di sebelah sini gitu, Curug Cimahi itu, dan Kota Baru Parahyangannya ada di sebelah sini. Contoh lainnya di sini ada Trans Studio Bandung, dan di sini ada Chinatown Alun-Alun Bandung. Bisa dilihat di Google Map bahwa Chinatown itu dekat dengan alun-alun Bandung, dan Trans Studio Bandung itu ada di sebelah sininya gitu. Hanya untuk sebagai visualisasi saja. Nah, di sini untuk node yang besar saya menggunakan perhitungan dari Betweenness Centrality. Jadi untuk Betweenness Centrality dengan nilai Betweenness yang paling besar akan merubah bentuk node menjadi lebih besar juga. Di sini ada Chinatown yang merupakan node paling besar, menandakan bahwa untuk menuju ke suatu node gitu, dari suatu node menuju ke node lainnya, itu Chinatown adalah merupakan node yang paling sering dilalui gitu untuk menuju ke node lainnya. Untuk edge-nya sendiri di sini saya menggunakan dari pada weight-nya. Weight-nya itu adalah jarak dari antara satu node menuju node lainnya. Misalkan di sini Chinatown menuju ke Kota Baru Parahyangan. Di sini sekitar berapa kilometer? Maka untuk edge dengan bentuk yang paling tebal adalah jarak yang paling jauh antar node tersebut. Bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah edge dengan weight terbesar ya. Di sini tuh weight terbesar di antara node Curug Malela dan node Curug Ngebul. Di sini ada ya, itu sekitar 50 km seperti itu. Jadi semakin besar weightnya, edge-nya itu menjadi semakin tebal. Dan juga untuk Betweenness Centrality-nya, apabila Betweenness Centrality-nya makin besar, maka node tersebut jadi node yang lebih sering dilalui untuk mencapai kepada node berikutnya. Untuk warna dari node juga itu berdasarkan jumlah degree. Jadi apabila degree-nya sedikit, warnanya apa? Degree-nya banyak, warnanya apa? Nah, itu saya atur, saya setting dengan random. Untuk yang degree-nya paling sedikit yaitu warna biru. Untuk degree paling besar itu warna merah. Bukan warna merah ya. Degree paling besar warna hitam gitu ya. Warna hitam atau warna kuning, kok saya lupa lagi.
Ya, dari degree yang dari graf yang telah saya buat tadi, kemudian dapat dilihat di situ ada degree distribution. Di situ ada grafik tentang degree distribution. Nah, di sini menjelaskan tentang seberapa banyak node dengan jumlah degree yang telah ditentukan. Bahkan di sini ada sekitar 32 node yang memiliki 1 degree. Ada 27 node yang memiliki 2 degree. Ada 16 node yang memiliki 3 dan 4 degree. Sampai ada salah satu node yang mana dia memiliki degree terbanyak, yaitu 8. Nah, dari hasil degree distribution ini kita dapat melihatnya bahwa bentuk grafiknya itu menurun gitu, dari paling atas jadi paling tinggi gitu, kemudian turun melandai ke bawah. Nah, dari bentuk tersebut dapat dilihat bahwa bentuk tersebut menandakan graf ini termasuk ke dalam graf dengan bentuk scale free network. Kita dapat melihatnya di sebelah kanan terdapat rata-rata degree dari graf tersebut, yaitu sebesar 2,5 degree yang memiliki diameter sebesar 17 dan radiusnya adalah 9. Graf tadi juga memiliki rata-rata path length, maksudnya itu panjang jarak, panjang jalur gitu. Rata-ratanya adalah 6,8. Jadi rata-ratanya jalur yang bisa dilaluinya ada sampai 6,8. Dan juga rata-rata dari clustering koefisiennya adalah 0,1. Nah, clustering koefisien ini menandakan bahwa node tersebut memiliki memiliki probabilitas, jadi rata-rata kemungkinan untuk menjadi suatu cluster dengan node lainnya sebesar 0,144 gitu. Oke, kemudian di sini kita mempunyai community detection. Community detection di sini saya menggunakan Girvan-Yuan method, yang mana di running dengan menggunakan aplikasi Gepy. Hasil yang didapat di situ ada sekitar 11 untuk nomor komunitas yang terdeteksi. Jadi dari graf yang saya buat tadi terdapat komunitas yang terdeteksi itu sebesar 11 komunitas gitu. Kemungkinan si graf itu menjadi komunitas itu ada 11 komunitas. Nah, dengan maksimum modularity yang ditemukannya adalah 0,724259. Ini selanjutnya adalah untuk tentang overlapping communities. Nah, di sini saya menggunakan K-click persolation untuk mendapatkan pendeteksi daripada overlapping communities. Untuk yang di sebelah kiri itu hasil codingannya dengan menggunakan nilai K-nya itu 3, maka menghasilkan hasil data yang seperti itu, yang mana kemudian saya visualisasikan hasilnya menjadi yang seperti yang di sebelah kanan. Jadi dapat dilihat kan untuk nilai K community-nya yaitu ada sebesar 3. Sebelah kanan ada kelihatan kan warnanya, warna ungu, warna pink, dan warna kuning. Nah, itu menandakan jumlah komunitasnya. Apakah komunitas tersebut terdapat node yang overlapping? Jika dilihat dari hasil yang di sebelah kiri, itu bahwasanya ada suatu node yang memiliki lebih dari satu komunitas, jadi bisa ikut ke komunitas A atau juga bisa ikut ke komunitas B, misalkan seperti itu. Misalkan di sebelah kiri itu kan ada node yang nomor 13.
dia ikut ke satu komunitas gitu, dan juga ikut di komunitas lainnya, jadi muncul lebih dari satu kali gitu. Berikutnya yaitu tentang potensi cascade failure atau epidemic. Nah, dari sini kita dapat melihat apakah graf yang telah dibuat tadi dapat memiliki masalah yang signifikan, atau misalkan apabila didapatkan suatu masalah seperti itu, seperti virus gitu, diberikan suatu virus, apakah akan menyebar kepada node-node lainnya misalnya. Contohnya itu seperti misalkan ada suatu graf seperti ini, kemudian diberikan suatu permasalahan atau suatu gangguan berupa virus misalnya yang diberikan kepada graf, apakah node lainnya itu akan terpengaruhi atau tidak gitu tah. Nah, di sini saya menggunakan transmission rate-nya 0,1, kemudian recovery rate-nya 0,8. Nah, yang akan saya tampilkan di sini adalah time-nya 1 second, maksudnya itu untuk di program itu maksudnya detik yang ke-1 gitu maksudnya ya. Hasilnya itu ada di sebelah kanan Anda, yang mana itu ada warna abu-abu dan juga ada warna merah ya, merah atau oranye gitu ya. Nah, di situ menandakan bahwa cuman ada 2 node yang terinfeksi gitu, yang terkena gangguan gitu maksudnya. Bahkan virus juga cuman 2 yang terkena infeksi. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan bawah itu adalah simulasinya gitu. Misalkan dari ibaratkan itu waktunya itu detik ya gitu. Dari detik ke 0 itu kan dikasih satu gangguan gitu kan, kasih satu gangguan, satu virus, kemudian di situ yang sehatnya berarti kan 99 kan gitu. 99 itu ya S itu yang sehatnya. Yang sehat 99, kemudian I itu tuh yang terinfeksi. Di situ pada detik pertama itu dia posisinya ada di 1 yang ini. Yang pertama ya, yang detik ke 0 ini ya. Dikenakan suatu gangguan di satu node, berarti kan yang sehatnya 99, sedangkan yang terinfeksi 1 gitu. Dan di sini adalah yang recovery, yang sembuh gitu ya. Karena baru terdeteksi 1 yang sakit, maka yang sembuhnya masih 0. Kemudian di sini berubah di detik ke 0,7. Misalkannya di sini detik 0,7. Nah, 0,7 ini untuk yang sehat berkurang menjadi 98. Dengan kata lain, yang terinfeksi itu bertambah menjadi 2 node yang terinfeksi, dan di sini masih 0 ya, yang sehatnya masih 0. Ketika detik ke-1 atau di sini ada detik ke-1 gitu, sudah tidak ada node yang terinfeksi lagi. Ini jumlah node yang sehat masih sama, jumlah yang terdeteksi terkena infeksi itu di sini dikatakan menurun, dan menurunnya itu menjadi 1 node itu pada di detik ke 1,3 ya. Detik ke 1,3 itu ternyata si 1 node itu sembuh gitu. Di sini kan naik 1. Nah, di sini titik sini itu ternyata ada 1 node yang sembuh gitu ya. Ada yang 1 node yang sembuh itu maksudnya sudah tidak terkena gangguan lagi. Jadi asalnya sehat, kemudian terkena infeksi gitu, terinfeksi, terkena gangguan, kemudian dia bisa stabil lagi gitu, sudah bisa sembuh dari infeksinya gitu. Kemudian di detik ke 1,4 di sini jumlah yang sehat tadi masih tetap 98, karena yang 2 lagi kan pernah terinfeksi gitu, pernah mengalami gangguan gitu, pernah mengalami permasalahan atau gangguan tadi itu. Kemudian keduanya tersebut di sini dikatakan sembuh. Jadi
sudah tidak mengalami gangguan lagi, sudah tidak terkena virus lagi, sudah sembuh. Seperti itu. Untuk heterogeneous information network, data pada saat ini itu bentuk datanya adalah homogen, yang mana satu jenis itu maksudnya jenis kan, jenis-jenis wisata itu kan banyak ya, ada wisata alam, wisata religi, wisata belanja dan sebagainya. Nah, untuk pada data ini jenis wisata itu saya gabungkan semuanya menjadi satu gitu, menjadi suatu lokasi wisata saja, mau lokasi wisata alam, wisata religi, sebagainya, saya gabung menjadi satu. Nah, sehingga data yang saya gunakan ini adalah data yang homogen. Jika data ini akan dirubah menjadi bentuk heterogen, maka bisa saja gitu dijadikan data berupa bentuk heterogen. Dengan caranya salah satunya adalah memisah jenis-jenis wisata yang tadi telah saya gabungkan di awal. Bahkan harus dipisah gitu, wisata alam mana aja, wisata religi mana aja, wisata belanja mana aja, wisata kuliner mana aja, dan sebagainya gitu. Jadi si jenis-jenis wisatanya dipisah-pisah sehingga jenis-jenis wisatanya menjadi jenis-jenis yang beraneka ragam gitu, kan heterogen tadi, banyak jenisnya gitu. Atau juga bisa diubah dari daerah dari lokasi tersebut. Misalkan untuk lokasi Bandung, lokasi kotanya ya, kota Bandung itu mana aja, kemudian lokasi Kabupaten Bandung kan, Kabupaten Bandung itu ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung aja gitu, Kabupaten Bandung aja itu jadi yang seperti Soreang, terus Pangalengan itu kan Kabupaten Bandung, Cicalengka masih Kabupaten Bandung, sedangkan Kabupaten Bandung Barat kan itu ada Lembang, ada Padalarang, seperti itu. Nah, untuk memisahkannya itu antara berupa jenis-jenis wisatanya ataupun dari nama-nama daerah dari lokasi wisata tersebut. Dan data yang diperlukan harus mencakup lebih banyak lagi daripada data yang digunakan pada saat ini. Oke, kesimpulannya, jadi data yang saya gunakan pada tugas besar ini, yang pertama adalah data lokasi wisata di Bandung Raya dan sekitarnya dengan jumlah postingan, dengan jumlah data 100 dari postingan foto pada akun Instagram @bandung.banget. Jadi lokasi wisata yang berada di postingan foto pada akun Instagram dengan teknik dan cara atau teknik saya memfilter atau mengumpulkan data yang telah saya jelaskan tadi di awal ya. Untuk bentuk grafnya dapat dikatakan menjadi bentuk graf yang scale free network, di mana node dengan degree tersedikit gitu, node dengan jumlah degree sedikit itu banyak node-nya, maksudnya itu banyak, yang paling banyak node yang paling banyak berada di graf itu adalah node dengan degree yang paling sedikit, sehingga di grafiknya tadi dapat dilihat berawal dari nilai titik tertinggi kemudian menurun ke bawah. Untuk jumlah komunitas tadi telah terdeteksi dengan menggunakan Girvan-Newman method, yaitu sebanyak 11 komunitas. Kemudian overlapping communitiesnya pada graf tersebut dapat terjadi ketika dibuat suatu komunitas dengan jumlah 3 komunitas gitu. Jadi ketika jumlah komunitasnya 3, maka overlapping communities itu dapat terjadi di graf ini.
Dan yang terakhir, data ini berbentuk homogen, tapi bisa dijadikan bentuk heterogen. Oh iya, ada satu lagi tambahan, bahwa tadi itu tentang epidemik, bahwa graf ini dapat terkena gangguan, hanya saja tidak mudah untuk menyebar kepada node lainnya. Seperti yang tadi di sini kita jelaskan. Nah, yang di sini kan dapat dilihat bahwa yang terkena gangguan, yang terinfeksi suatu virus gitu, hanya 2 node saja, sehingga tidak menyebar kepada node-node lainnya, tidak menyebar secara luas gitu. Hanya cuman bagian sedikit saja dari graf tersebut yang terkena gangguan gitu, terkena virus. Oke, itulah akhir dari penjelasan saya mengenai tugas besar daripada mata kuliah Network Science. Apabila ada yang akan ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.